Nah, bicara tentang hidup jujur ini agak unik sekali saudara, karena kata jujur itu sendiri harus dimaknai dengan satu sikap sebenarnya untuk berbicara apa adanya. Sebenarnya kalimatnya di situ. Kalau berbicara apa adanya artinya tidak ada satu yang disembunyikan, yang kedua tidak ditambah dan tidak dikurangi, kan begitu. Jadi kita bicara yang kita tahu itu, ya itu yang kita bicarakan. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Tapi kita senang sekali menambah dan mengurangi. Nah, kalau konteks nambah dan mengurangi, maka ada dampaknya. Masih ingat nggak cerita tentang iblis menggodai Hawa? Itu kan ditambah. Jadi iblis bilang, boleh kok kamu makan semuanya, kamu nggak mati. Ditambah lagi sama si Hawa. Hawa bilang, enggak, boleh kok, hanya diraba doang. Kan ditambah sama dia. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, tentang waktu mereka dicobai. Itu ditambah, karena ditambah iblis masuk. Jadi satu berita yang ditambah atau dikurangi, pasti setan bekerja di dalamnya. Begitu juga dengan Alkitab. Alkitab ketika kita baca, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Kalau ditambah dikurangi jadi masalah. Nah, itu yang sering sekali kita gunakan banyak faktor. Apalagi contoh dalam Alkitab banyak. Masih ingat nggak cerita tentang Ananias dan Safira? Itu kan bodoh sekali. Ladang yang punya dia kok. Itu ladang yang punya dia, bukan siapa-siapa. Dia jual, dia tidak mau ngaku jujur, itu aja masalahnya. Padahal dia kalau ngomong jujur pun, kata si Petrus, itu juga ladang-ladang dulu kok. Udah mati iya. Gak lama istrinya juga mati, begitu dua-duanya. Hanya masalah tipu. Oh, Tuhan itu jahat ya. Ingat dulu, karena konteks itu sebelumnya adalah Kisah Rasul pasal kedua, di mana pencurahan Roh Kudus terjadi dan begitu banyak orang yang bertobat, dan itu terjadi revival luar biasa. Nah, Ananias dan Safira ini kalau tidak di-pressure seperti itu, nanti contohnya jadi nggak baik, karena begitu banyak orang yang sedang mengalami Tuhan yang luar biasa. Jadi itulah bicara tentang kekudusan Tuhan. Nah, bicara tentang kejujuran ini sering sekali terjadi di dalam para nabi-nabi. Alkitab bicara dengan jujur. Saudara masih ingat nggak tentang siapa? Abraham. Abraham tidak mau jujur bahwa Sarah itu istrinya, dia ngaku tuh adik. Benar, Abraham nggak salah. Memang Sarah itu adiknya dia, tapi kan pengakuannya itu dia adalah istrinya. Artinya dia penyangkalan terhadap status Sarah sebagai istrinya. Kalau adik memang benar karena ada hubungan kerabat mereka di dalamnya. Aduh, siapa lagi? Daud pernah pura-pura gila loh saudara di depan Abimelek. Belaga bego dia, gila, belaga ngekes gitu, nggak karuan, ngiler gitu segala macam, belaga gila dia. Padahal dia nggak gila. Tuh Daud tuh modelnya begitu. Jadi kalau bicara tentang Alkitab, saudara, itu banyak banget cerita tentang hal-hal demikian. Tidak ada yang sempurna memang cerita tentang hal itu. Nah, siapapun kita, termasuk saya, pernah juga pasti ada sesuatu yang saya ngomong itu terlalu berlebihan atau berkurang. Pasti begitu. Ada juga cerita-cerita yang demikian. Yaitu kita mulai koreksi dengan hal-hal demikian. Nah, yang baru kita mau bahas ini adalah hidup jujur. Ya tidak mudah saudara untuk mengkhotbahkan ini, karena ini adalah menjadi bagian harus tepat. Contoh-contohnya harus tepat, bicaranya harus tepat. Tidak ada berita bohong yang bertahan lama, benar nggak? Coba saudara bilang ini, Pak Jokowi dulu dibilang orang Cina. Mana? Sampai hari ini buktinya mana? Selesai, setelah dia menang jadi pilpres kedua, udah orang nggak bahas lagi ceritanya. Habis ceritanya. Berita-berita bohong itu redup, habis. Gosip gitu juga habis begitu ceritanya. Dulu waktu saya pertama kali nikah dengan istri saya, ya pertama kali sih, memang nggak pernah kedua kali. Waktu awal-awal nikah sama dia, kan dibilang istri saya amin dulu. Amin dulu, dibilang ini amin, gosip di mana-mana tuh. Dibilang istri saya amin dulu, baru saya nikahin. Karena saya waktu itu nikahnya cepat. 3 bulan pacaran langsung nikah. September nikah, Oktober hamil. Jadi orang pikir, oh pendeta Petra ini nikah buru-buru karena istrinya sudah deposit. Tapi gosip itu nyebar, berita bohong itu nyebarnya cepat. Saya kasih tahu saudara, berita bohong itu nyebarnya cepat. Jadi kalau berita itu diulang, kalau berita bohong itu diulang-ulang terus, lama-lama jadi kebenaran. Kalau diceritakan itu bohong, terus diubah dan segala macam, terus diulang-ulang terus jadi kebenaran. Waduh, tuh heboh saudara. Akhirnya semua orang pada nungguin kapan istri saya melahirkan, dihitung tuh. Akhirnya benar, istri saya melahirkan Kalista itu tanggal 16 Juni. Kita menikah 15 September. Yuk hitung yuk kalau gitu. Kalau nggak lu hitung sendiri, gue hitungin aja sekarang. Oktober,
November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, pas 9 bulan. Pas 9 bulan nggak tambah nggak kurang. Akhirnya orang dihitung benar 9 bulan. Udah rame-rame datang ke rumah sakit minta maaf. Saya bilang nggak penting minta maaf. Lu bawa apa? Macam-macam saudara, ada bawa inilah, stroller lah, segala macam buat anak saya. Udah itu yang paling penting. Berita bohong itu pasti akan habis dengan waktu. Ya kan, cerita dulu ingat nggak? Masih ada tuh yang sekarang dari penjara waktu masuk yang pilpres yang digebukin katanya. Seorang ibu digebukin, padahal dia habis operasi muka ditarik. Ratna. Saya nggak mau sebut namanya Pak. Soalnya ini lagi Instagram. Nah jadi itu cerita itu dia terus berkembang. Jadi cerita bohong itu saudara yang bertahan tidak akan mungkin bertahan lama. Tidak ada berita bohong yang bertahan lama. Tapi lihat, berita yang benar selalu diterpa di awal namun muncul menjadi pemenang. Kalau berita yang benar begitu. Orang kalau beritanya benar, diterpa, dihajar, dispil, diserang. Tapi nanti ujungnya jadi pemenang. Biasa aja. Jadi saudara gak usah gemes, gak usah kesel dalam menghadapi situasi-situasi hal-hal begini saudara. Memang kadang-kadang hidup jujur itu dibuang. Lu gak ngetren lah. Kalau hidup jujur itu kerja di kantor kayaknya oke deh. Karena gak ada nilai kompromi. Kita dibenci sama karyawan yang lain kalau kita itu kurang jujur. Kalau kita itu terlalu jujur. Ya lu gak bisa sih sedikit tipu-tipu dikit gitu, gak bisa. Memang orang yang jujur itu banyak kelihatannya miskin. Tapi orang yang gak jujur kelihatan duitnya lebih banyak. Tapi kan endingnya gak enak. Yang jujur itu dikasih umur panjang sehat. Yang gak jujur itu dikasih umurnya pendek, sakit-sakitan dan segala macam. Ini konsekuensi logis. Nah baru kita bahas firman Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab, dalam satu perikop, yaitu bicara tentang dua orang. Hidup jujur, ada orang yang hidup jujur, ada orang yang hidupnya bohong. Yaitu tentang Naaman. Masih ingat tentang Naaman yang sakit kusta? Dia akan datang ke Elisa. Elisa itu saya gambarkan sebagai orang yang hidupnya jujur. Sedangkan dia punya bujang abdi Allah itu namanya Gehazi. Gehazi itu yang saya anggap orang yang tidak hidup jujur. Lihat konsekuensi logisnya mereka itu seperti apa. Nah ini akan kita bahas. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Yuk kita baca. Bantu saya klik ayat 1, 4, 5. Saya akan bacakan bagi kita semua dengan cepat. Naaman panglima raja adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saya sudah bilang kemarin-kemarin. Sakit kusta adalah sakit kutub pada zaman itu. Kenapa dianggap sebagai sakit kutub? Sakit penyakit itu dianggap jadi kutub yang kusta ini. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit kusta. Jadi kalau mau dibilang corona sekarang penyakit kutukan. Kalau dengan fase di masa lalu, karena belum dapat vaksin untuk menyembuhkan karena corona ini seperti apa? Dianggap penyakit kutub. Jadi penyakit kutub adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sekarang orang sakit kusta biasa-biasa saja karena bisa disembuhkan. Tidak ada lagi penyakit kutub. Dulu saudara, kita bilang kalau orang gila itu adalah penyakit kutukan. Lihat kalau ada keluarga yang gila, nanti keturunannya pasti ada yang gila. Itu begitu kayak penyakit kutukan saudara. Jadi kita lihat ada generasi kutub. Ada generasi kutub ini orangnya gila, omnya gila, nanti anaknya juga gila, terus gila. Jadi kita lihat penyakit gila itu adalah penyakit kutukan juga. Dan ini tidak ditemukan obatnya seperti apa. Nah, lihat baik-baik. Jadi ini panglima tentara Aram ini, dia itu disertai Tuhan, tapi dia kena penyakit kusta. Jadi kan lihat, dianggapnya benar ya. Ayat 4, saya lompat-lompat aja. 5. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jadi dia punya pembantu. Pembantunya itu orang dari Israel, kerja di rumahnya Naaman. Ngomong, itu ada nabi tuh. Di mana? Di Israel, yang bisa sembuhkan kamu. Ngomong dia sama bosnya. Bahwa akan seorang gadis ada cerita sama saya. Ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saya sudah hitung. Yang dibawa oleh Naaman itu kalau dia sembuh, kan dia mau ketemu Nabi nih di Israel. Jadi kalau dia disembuhkan oleh Nabi itu, dia kasih persembahan, kasih 60 M. Tuan gue kalau sekali khotbah 60 M jadi berapa tuh? 60 miliar. Ini saya hitung, kalau emas itu harga 700.000. Sekarang emas 21 juta, gue malas hitung lagi, pokoknya begitu deh. 60
60 miliar, dia bawa duit 60 miliar. Kalau seandainya nanti Nabi itu, Elisa bisa sembuhkan dia, itu di gift 60 miliar. Gue kasih free buat lo. Hebat, orang kalau udah sakit saudara, uang udah gak ada artinya. Kalau bisa uang berapapun kasih, yang penting gue sembuh. Karena orang tuh takut mati. Nah itu yang selalu yang saya mau sampaikan bagi kita semua nih poinnya. Oke, lihat. Klik 8, 9, 10. Segera sesudah didengar Elisa, saya udah lompat jauh ya, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimkannya lah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Karena Raja pada saat itu kasihan sekali. Kenapa Raja Israel pada saat itu? Merasa dilecehkan, dapat surat dari Raja Aram. Emang lu pikir gue siapa? Waduh gak enak nih, tersinggung. Oh gak bisa. Elisa tulis surat. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, kata si Elisa, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kenapa Elisa ngomong begini? Karena gadis pembantu itu yang kerja di rumah Naaman ngomong sama Naaman, yuk pergi ke Israel. Di Israel itu ada nabi Tuhan yang di situ. Elisa konfirmasi kalimat itu. Tapi kan saat itu belum ada WA kan. Jadi nggak mungkin di WA gue udah ngomong begini, nggak mungkin. Tapi Elisa tuh dapat connect langsung dengan, udah lu tenang aja, nggak usah tenang, supaya dia bisa tahu bahwa di Israel ini ada seorang nabi. Itu adalah penekanan yang disampaikan. Ayat 9, 10. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Ayat 9. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Kalimatnya baik secara di ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Lanjut ayat berikutnya 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Naaman udah sembuh nih, celupkan di sungai Yordan 7 kali, sembuh dia. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu, kata Naaman, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini 60 miliar. Karena dia udah disembuhkan, dia mau kasih 60 miliar. Ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, ini jawabannya kayak gue. Dari Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan Tuhan, pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolaknya. Jadi gue habis khotbah dengan gue gak mau terima PK. Kan PK-nya ditransfer. Gue gak mau terima dari rumah. Hebat banget tuh Elisa. Tapi Elisa gak tahu Naaman bawa apa, gak tahu dia. Orang bilang gini, Elisa udah kaya. Tunggu dulu loh. Orang biar kaya kalau dikasih duit gak mungkin tolak. Biasanya orang makin kaya, makin rakus dia masalah uang. Udah bilang sama dia, gue gak mau terima uang. Elisa yang ngomong begini, gue pergi aja ke sungai Yordan, celupkan 7 kali di situ, sembuh. Udah sembuh dia mau kasih 60 enggak, gue gak mau. Kalau lu paksa gue tolak. Karena gue pelayan Tuhan. Keren banget. Waduh, ini luar biasa nih. Ini masih ada wanita kayak gini. Yang biasa khotbah di FIFA biasa jam 11. Amin ya Allah. Oke, ayat berikutnya. 20, 21, 22, 23 terakhir. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah. Ini bujang Elisa nih, si Gehazi yang pergi keluar ngomong sama si Naaman. Dia ngomong begini, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Kan lebay ini orang, naksir sendiri. Demi Tuhan yang hidup, bawa nama Tuhan lagi. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ayat 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Ayat 22. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, hebat gak tuh? Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari kebunan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ayat 23. Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta.
Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada kedua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Saya sudah rupiahkan yang diterima oleh Gehazi saat itu 3,5 miliar. Kecil lah, orang dia bawa 60M. Iya, ada yang minta, gue kepret tuh 3,5. Dia punya uang dari 60 miliar, 3,5 saya kasih. Gue udah sembuh kok. Lihat berikut ayat lanjut. 25-27. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke dalam tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Kata Elisa. Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan." Saudara ngerti artinya apa? Elisa itu tahu apa yang dibawa oleh Naaman. Lu udah dapat perak kan? Kamu bisa beli kebun-kebun segala macam. Kamu bisa beli ini, beli ini, beli ini. Artinya, waktu Naaman mau kasih dia duit 60 miliar, Elisa tahu bahwa Naaman akan kasih duit itu. Bukan dia nggak tahu, dia tahu dikasih kepekaan. Tapi Elisa bilang, "Aduh, hatiku udah ikut sama lu. Lu jangan macam-macam. Lu udah ambil uang itu kan, dapat perak kan, lu dapat ini kan." Lihat ayat 27. Nggak dikasih jawaban kepada Gehazi untuk ngomong. You stop untuk ngomong Gehazi. Apa yang disampaikan oleh Elisa tegas sekali, saudara. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ngeri, saudara. Ini yang saya bilang antara orang hidup jujur dan orang hidup tidak jujur. Makanya saya bilang, kalau tadi kita sudah baca begini, saudara sudah simpulkan sendiri. Orang yang jujur seperti apa, orang yang tidak jujur seperti apa. Ketahuan sekali. Bantu saya klik ya. Ini dia. Orang yang tidak jujur, yang pertama nih, sibuk mencari alasan. Pasti dia. Orang yang suka biasa tipu, sibuk cari alasan. Dia pikir, oh gimana caranya? Berimprovisasi di pikiran dia. Datang ketemu si Naaman, "Aduh, Elisa, tuanku itu malu. Kenapa tuanku malu? Tuanku kayaknya sepertinya malu untuk minta sesuatu kepadamu." Dia buat cerita macam-macam. Ada 2 orang tuh, katanya make story semua, tipu terus. Makanya saya kasih tahu ya, kalau kita ya suka berfantasi di pikiran kita, cari alasan untuk mendapatkan sesuatu, itu rugi kita. Jangan begitu-begitu ya, jangan memanfaatkan cerita untuk hal demikian, itu paling bahaya sekali. Apalagi kalau kita sakit, ya kan, terus diceritakan sakitnya lebih bahaya. "Aduh, tolong dong Pak, bantu Pak, ini saudara saya sakit Pak, luar biasa, ada putih-putih di sini Pak." Bilangnya kanker kulit, padahal panas. Nggak boleh begitu. Apalagi masalah pelayanan, kamu minta duit sama orang, uangnya nggak dipakai untuk pelayanan, tapi untuk diri pribadi, itu dosa. Nggak boleh begitu. "Tolong bantu Pak, buat anak saya di rumah nggak bisa makan." Padahal di rumah makanannya banyak. Lihat dong, pemulung-pemulung tuh di pinggir jalan, ditangkap, dilihat dalam gerobaknya duit banyak banget. Pergi ke kampung, rumahnya bertingkat, ada mobil di situ. Kan penipu nih Pak. Memanfaatkan kelemahan tubuhnya untuk minta sesuatu, itu bahaya, saudara. Memakai segala sesuatu untuk kepentingan pribadi itu bahaya sekali. Maka ini adalah orang yang tidak jujur, pasti sibuk cari alasan ya. Kenapa sibuk cari alasan? Itu di dalam pikirannya dia itu maunya untung aja terus. Dia nggak pernah mau rugi. Nah, orang-orang yang demikian bahaya sekali, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya integritas, yang kemarin saya sudah sampaikan. Integritas itu kan, saudara, bukan sebuah pengakuan, kemarin saya sampaikan. Bukan pengakuan kita, saya berintegritas, nggak perlu. Orang yang lihat kita dan orang yang kata itu orang memang berintegritas. Dan itu orang memang layak untuk dipercaya. Kemarin saya sudah sampaikan itu. Karena orang yang berintegritas, kemanapun dia pergi, ditempatkan manapun juga, dia tetap akan dipercayakan. Ya kan Yusuf? Dia kata dia dituduh berzina sama tante Potifar, apakah dia cemerlang? Redup, habis cahayanya redup, tidak masuk dalam penjara, tetap dipercayakan dia.
Kenapa begitu? Orang yang sudah jujur hidupnya, punya integritas, dimanapun dipakai, tempat yang dipakai atau di mana dia bekerja, tempat itu pasti diberkati Tuhan. Ada amin ya? Makanya saya bilang cuma sederhana, orang yang hidupnya tidak jujur, mau kerja dimanapun saudara, pasti tidak akan pernah betah. Bukan tempat kerjanya yang salah, dianya yang salah. Ya saya selalu bingung. Saya pernah foto di salah satu bank. Ada satu ibu di situ, loh Bu, kok di sini Bu? Kemarin di bank itu Bu. Iya Pak, di sini gaji lebih besar. Itu nggak apa-apa. Karena dia merasa penghasilannya lebih besar di sini. Itu nggak masalah bagi saya. Karena kan orang dunia itu kalau bekerja itu kan saudara, di mana dibayar lebih tinggi dia akan pindah di situ. Itu biasa saudara. Jadi pelayan Tuhan nggak bisa. Jadi hamba Tuhan nggak bisa. Itu masalahnya. Itu masalahnya di situ. Jadi pendeta nggak bisa begitu. Jadi pendeta itu menerima pelayanan, apalagi kita di home base satu pelayanan gitu diundang di situ, atau kita jadi in-house di situ, kita jadi pekerja di situ. Gaji kita misalnya dapat sekian rupiah, 10 juta lah misalnya taruh di situ ya sudah. Terus ada gaji lebih besar, kita nggak bisa pindah ke yayasan satu lagi. Kenapa? Karena kita terpanggil di situ karena jawaban doa. Kalau kita keluar dari situ maka harus ada jawaban doa. Susah jadi pendeta, makanya nggak usah. Mau jadi pendeta tuh nggak gampang saudara. Nah kalau kita diundang begini nih saudara, saya diundang oleh Viva nih. Tuh di jam yang sama ada orang yang undang saya. Padahal Viva udah minta sama saya 2 minggu lalu untuk khotbah jam 11. Misalnya contoh gitu. Tiba-tiba ada orang yang undang saya jam 11 juga. Persembahan kasihnya bisa 4 kali lipat dari yang saya terima dari Viva. Kalau pikiran saya uang, pasti saya terima yang keempat, yang kedua, pasti itu. Tapi ya puji Tuhan selama 25 tahun saya tidak terapkan itu. Kalau saya udah terima yang pertama, bagi saya itu kehendak Tuhan. Memang kita dapat di sini, misalnya bagaimana gitu. Nanti ada Tuhan cara Tuhan lagi untuk memberkati kita. Nanti maksud saya, sama kita jualan begini Pak. Bapak jualan di toko, terus kemudian ada orang beli sama kita. Ini harganya 300.000 misalnya, modalnya 50.000, udah untung 250.000. Kita jual beli 300, ada orang yang datang. Saya mau beli Pak 800, udah nggak usah dipikirin, karena berkat kita sampai di situ aja. Kalau kita pikir, udah deh gua ambil itu, gua kasih, itu rakus namanya. Terus kita beralibi cari alasan, udah Bu, sorry Bu, ini barangnya nggak asli Bu, ini barangnya palsu punya Bu. Akhirnya tuh barang yang harus dijual 300 kita ambil lagi. Ibunya kita kembalikan, karena kita dengar ada orang mau ambil 800.000. Kita buat alasan apapun buat tuh ibu supaya nggak ambil barang itu. Ibu itu keluar, itu orang mau bayar, dia bayar pakai uang palsu, kenal lu. Makanya kadang-kadang hidup ini aneh. Orang yang nggak jujur, cari alasan, sibuk cari alasan, dan omongannya tidak pernah konsisten. Ya. Orang nipu itu pasti kalau diikutin ceritanya, kok berubah-berubah ya, ini berubah ya, selalu nggak komit sudah. Yang kedua, bersikap tenang walaupun panik. Lihat Naaman, Gehazi, tenang sekali dia sikapnya. Walaupun dia panik dia bilang, ini orang player. Orang kalau udah suka biasa bohong, saudara nggak bisa bedakan lagi ini orang tukang bohong atau tidak. Susah saudara. Ada orang yang ngomong gini sama saya, lo ngomong sama dia kan iya, dari 10 yang dia ngomong hanya 1 yang benar. Orang kalau udah biasa bohong, mahir, mukanya udah nggak kelihatan kalau dia tukang bohong. Hati-hati loh, tukang bohong itu bisa rapi loh. Dia datang ke profesor rapi pakai jas, padahal itu tukang itu. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, saudara nggak yakin. Kita itu terlalu percaya dengan penampilan fisik. Karena sering sekali penampilan fisik menipu kita. Nah, ini adalah bagian penting. Yang ketiga adalah akibatnya fatal bagi seluruh keluarga. Bukan hanya Gehazi yang kena kusta, satu paket keluarganya kena kusta selamanya. Udah. Makanya saya bilang, lebih baik kita makan sekerat roti disertai dengan hati yang tentram, kata Amsal, daripada engkau makan daging disertai dengan perbantahan. Artinya apa? Lebih baik kita makan hari ini apa yang ada, tapi membuat kita hidup sehat, daripada kita melakukan sesuatu dengan hal yang tidak baik. Maka itu akan menjangkut kepada seluruh keluarga kita. Maka hari ini nikmatilah berkat yang sudah Tuhan berikan kepada saudara bersama. Ada amin? Ya. Kayak kita kalau lihat kayak gitu ya kita bersyukur sekali ya. Lihat orang menikmati. Saya masih ingat saudara, waktu saya pernah tinggal 3 tahun. Di mana saya tinggal?
3 tahun, 2 tahun setengah lah, mau masuk 3 ya. Di suku Paseman, Pagar Alam. Tinggal saya di desa, pelayanan di desa saya. Pagar Alam dulu tahun 98, 99, 2000, tahun 2000 lah. Sampai 2002, 2003 pelayanan. Saya kan pelayanan dari tahun 97, baru lah. 2000 sampai 2003 lah. Tinggal saya di mana? Rumah panggung. Di bawahnya apa? Itu kolam lele. Ada rumah panggung, saya tidur di situ. Tinggal sama mereka. Itu siang-siang. Saya mimpi itu ada kayak harimau datang. Karena mereka kan dikuasai oleh kuasa gelap. Jadi setan menyerupai harimau. Sudah bisa bayangin ya, antara mimpi nggak mimpi, tapi real. Lu lihat harimau datang. Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Lihat harimau datang, kita bilang dia datang dari dia ngau depan kita, dia lihat datang sama kita. Lu ngerti? Nggak kuat mental sih, tinggalkan kuat. Kita ikut Tuhan ini, udah ditinggal sama mereka di situ. Disitulah saya baru tahu artinya makan petek sama jengkol. Sama saya diajar satu makanan lagi namanya kabau. Kabau itu baunya lebih hebat daripada petek dan lebih hebat daripada jengkol. Makannya gini, dipakai ikan teri gitu. Jadi kalau kita makan udah rebus-rebus doang, udah makan gitu. Tolong bawa, ambil itu ikan, lele, taruh. Kita buat ada mujair juga taruh di situ. Waktu panen, mau panen, ikannya hilang semua karena udah diambil oleh masyarakat. Pak, ikan udah juga, mau ngapain? Tapi saya bilang udah nggak apa-apa. Mereka bilang itu bapak itu duitnya banyak, dia nggak tahu itu duit orang juga. Orang kasih kita sponsor untuk kita buat ternakan itu. Berapa kali juga ditipu juga. Karena masalahnya itu hanya media. Yang paling penting saya menyampaikan Injil buat mereka. Oh, hidup dengan mereka, saudara. Jadi apa? Ya kelihatan polos-polos sekali mereka ini. Teladan kopi, ambil kopi yang sudah matang dimasak, minum kopi bareng mereka. Nikmati saudara. Sampai kaki saya disobek di jempol sebelah kiri. Itu ada sobek itu, jadi kalau saya nginjek lama tuh nggak bisa keinjek sampai hari ini. Oh, itu nikmati dengan mereka. Saya lihat dengan mereka orang-orang yang hidup begitu ya saudara. Kelihatannya sederhana, tapi happy-nya minta ampun bukan mereka. Maka saya bilang kadang-kadang di kota besar ini begitu banyak orang pakai topeng saudara. Pakai vesel khusus. Orang pakai topeng, kita susah ketemu sama orang yang jujur dan tidak jujur dan ketahuan aja saudara. Makanya saya bilang, hati-hati saudara. Jangan sampai itu fatal berdampak kepada seluruh keluarga besar. Ingat, lebih baik kita ambil tetesan embun dari langit. Jangan harap ada hujan badai datang ke rumah. Nggak penting. Nggak apa-apa kita dapat embun, kita nikmati berkat itu. Supaya hidupmu tetap diberkati Tuhan. Ada amin? Amin. Berikan tepuk tangannya sekali lagi buat kami. Nah, ini adalah bagian yang perlu harus kita renungkan sama-sama. Dan kita harus lihat ini contohnya siapa Gehazi kan? Mau menipu-nipu lagi, susah. Lihat yuk poin, kalau orang jujur itu seperti apa? Apa orang jujur? Yang pertama, tidak ada kepentingan. Lihat dong, yang datang panglima perang loh, Raja Aram, bawa duit 60M. Hebat tuh si Elisa. Elisa ngomong apa? Sama bujangnya si Gehazi. Gehazi itu turun ngomong sama Naaman. Suruh celupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Ini yang datang panglima nih. Sekarang beda Wan. Coba pendeta yang datang panglima. Tuhan Yesus. Panglima datang jam 10, jam 8 dia nongkrong sih pakai jas. Wah, dia nggak begitu tuh, nggak ada kepentingan dia. Turun aja, asal ngomong sama dia. Orang kalau sudah hidup dalam kejujuran, hidup itu tidak punya kepentingan apapun. Dia sedang melakukan apapun tetap ada dalam pertolongan Tuhan. Dia ngomong kok sana, artinya begini. Dia mau ikutin turut mulut saya, apa perkataan saya, terserah. Kalau nggak mau itu nggak mau. Saya kasih tahu nih, tadi kan banyak ayat yang nggak dibaca. Dalam ayat yang nggak dibaca itu, Naaman tuh komplain. Kok bisa begitu sih? Suruh turun dong Elisa, kata Naaman. Karena dia kan mau perang. Suruh turun ke Elisa, Petra suruh turun. Yang ngomong panglima, suruh turun ke Petra harusnya. Elisa suruh turun. Setidak-tidaknya diturunkan ke tangannya, kata Naaman. Begini kayak penyakit gue sembuh. Lu pikir gue dukun? Masa gue disuruh celupkan diri gue sih? 7 kali itu
Sungai Yordan, mana Naaman ngomong begini. Saya kata ya, sungai di Tigris lebih bagus. Sungai di sini lebih bagus. Dia kasih perbandingan ada beberapa sungai yang bagus. Elisa bilang, sungai Yordan, take it or leave it. Lu nggak mau yaudah, kalau mau silakan. 7 kali kalau boleh lebih. Gak boleh ditambah jadi 8 supaya makin kekal. Enggak ditunggu juga. Oh lu 7 kali, gue 10 kali deh supaya putih beneran. Gak efek. 4 kali juga gak efek. 5 kali juga gak efek. 7 ya 7. Sekarang orang pergi ke Israel, ngapain man? Ke Sungai Yordan. Bukan hanya perempuan sekarang. Baptisan, kalau orang ke Israel ngapain? Itu baptisan aman. Iya. Saya lihat ngapain lu 7 kali celupin orang kayak gitu di Sungai Yordan. Saya tanya gitu. Ini Pak Pendeta, supaya sembuh kayak Naaman. Oh ya ampun Tuhan Yesus. Jadi lu celupin 7 kali gitu. Nah, terus dia sembuh. Enggak juga sih. Ya lu bego. Saya bilang gitu. Saya bilang kacau banget. Emang tuh Sungai Yordan itu jadi berhala? Enggak begitu. Itu Tuhan. 7 kali. Itu 7 kali itu memang angka sakral 3. Jadi dia kesembuhkan kenapa? Karena mulut Elisa itu punya kuasa. Ada amin nggak? Orang itu kalau jujur, kepentingannya nggak ada, kuasanya pasti ada. 7 kali, waduh berargumentasi, tapi hebat loh. Itu kan ayatnya saya nggak baca. Itu ada satu perwira ngomong sama Naaman ngomong gini, Pak, kamu yang sulit aja kamu bisa kerjakan kok. Masa yang mudah aja kamu nggak mau kerjakan cuma 7 kali kok. Naaman tuh dengar pegawainya langsung balik ngomong, oke, aku pergi ke Sungai Yordan. Dia celupkan 7 kali, dan dia bisa sembuh. Orang itu kalau hidup jujur, ngomong tidak ada kepentingan, enak banget bergaul sama orang kayak gitu. Paling capek ngobrol sama orang, ngomongnya bersayap. Itu repot saudara. Orang ngomongnya gimana sih? Makanya kadang-kadang gue susah nih. Istri saya bilang sama saya gini, lu tuh susah Pak. Kenapa? Lu tuh gak bisa jaga rahasia. Rahasia apa? Rahasia keluarga kita juga lu gak bisa. Kenapa? Mulut lu tuh kalau ketemu sama orang yang percaya, lu ngemeng aja. Saya kalau udah percaya sama orang, saudara, itu orang sampai tahu isi perut saya apa. Kenapa bagi saya? Gue gak ada kepentingan. Emang gue dapat dari apa? Gue gak ngapa-ngapain kok. Santai-santai aja ngomong apa adanya itu kenapa? Saya rasa kalau kita bisa terbuka sama orang yang kita percaya, hidup kita tuh tidak ada beban tuh paling enak, saudara. Nah kalau kita tuh sedikit-sedikit ini, waduh pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan gak bagus. Tidak ada kepentingan kalau orang yang jujur. Yang kedua adalah bicara apa adanya. Datang ketemu Gehazi, to the point aja dia. Lu dari mana Gehazi? Aku pergi. Wesley jangan bohong, hatiku ikut sama kamu. Selesai lu. Ngomong nggak muter-muter, to the point aja langsung. Makanya kadang-kadang ada jemaat ketemu sama saya gitu. Pak, kalau Bapak ngomong khotbah, ini Pak ya, to the point ya Pak, keras tapi ya Pak. Ya iyalah, Tuhan juga kadang-kadang sama gue keras ngomongnya begitu paling. Kenapa saudara? Kalau saya ngomong muter-muter, kamu pulang kamu bingung. Iya. Saya ngomong to the point, kamu selesai, kamu selesai. Supaya saya juga nyampein nggak berat-berat sudah. Kalau kita ngomong apa adanya, enak saudara. Ya udah yang kamu tahu di sisi kamu ngerti udah sih kali. Nah hari ini saya mau sampaikan, kalau kita orang jujur kita mau ngomong apa adanya, tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Amin. Ada ini? Amin. Ini mau ngomong aja apa adanya, nggak ngomong apa adanya susah. Kalau ada orang Pak, Bapak lagi susah ya, gue liatin orang kayak like gitu. Iya, gue lagi susah. Kalau orang yang ada like percaya, gue nggak berani ngomong. Ini orang memang dekat sama saya. Kalau enggak, saya nggak berani ngomong. Loh, kadang-kadang kita sakit aja, orang nggak tahu kita sakit kok. Kelihatannya kita sehat, Petra sehat ya, sebetulnya padahal lagi sakit. Kita hanya ngomong sama orang tertentu aja yang paling dekat dengan kita. Nah lihat, bicara apa adanya. Yang ketiga, tidak ambil keuntungan tapi berkat mengalir. Hebat saudara. Nggak ambil keuntungan tapi berkat mengalir. Lihat, Elisa berkatnya tidak pernah tertutup buat dia. Kalau saudara baca Alkitab, Elisa itu orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Apa itu artinya? Kita nggak dapat berkat di sini kalau kita tahu sumbernya jelas dan sumber itu akan pakai saudara untuk memberkati saudara dan saya. Pak Iwan kasih saya duit, gue tolak. Tapi nggak pernah gue tolak sih Iwan sama ini. Misalnya saya tolak gitu, udah nanti pasti ada berkatnya deh.
Makanya hari ini ingat baik-baik, tidak ambil keuntungan tapi berkat mengalir. Ada jujur ya, jujur, berkat pasti mengalir. Saya lihat ke wajah-wajahnya. Kalau kita bisa terapkan ini, tenang saudara, pintu saya kasih tahu, di luar pintu ini sudah ada berkat. Saudara nggak usah ambil, berkat itu akan masuk ke kantong sendiri. Dan Tuhan tahu kepada siapa dia harus berkati. Tuhan sudah tahu alamatnya jelas. Dan berkat Tuhan itu sudah tahu alamatnya jelas. Kalau sampai nggak tahu, kita kasih tahu. Suruh pakai Gojek kan Pak. Dia berikan tepuk tangan buat Tuhan itu. Yang keempat adalah diberikan kepekaan dalam segala hal. Orang yang jujur itu hatinya bersih. Baca di Amsal. Orang yang jujur hatinya bersih, dekat dengan Allah. Jadi orang yang jujur hatinya bersih, Tuhan selalu kasih kita hikmat. Ini orang tukang tipu atau tidak? Sampai Elisa tahu. Lu udah dapat perak kan? Lu bisa beli ini kan? Bisa beli ini kan? Bisa beli ini kan? Bisa. Zaman itu belum ada CCTV nih. Tapi kenapa Elisa tahu? Diberikan kepekaan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat ini, kalau kita punya anak hari ini, kalau kita sebagai orang tua lurus-lurus saja, anak kita tuh buat macam-macam. Dia mau kasih tahu, kita pasti tahu, percaya. Istri hidup jujur, hatinya tulus. Suami macam-macam di luar, kita rasa pasti. Begitu juga suami tulus, hatinya jujur, bersih. Istri buat macam-macam, pasti kita tahu. Nggak mungkin kita nggak tahu. Kita tahu bukan karena dikasih tahu, bukan. Kita tahu karena Tuhan kasih kepekaan buat kita. Dan itu tidak bisa dipelajari di mana-mana. Itu hanya bisa terjadi ketika engkau punya hati lurus dengan Tuhan, tulus dengan Tuhan, jujur dengan Tuhan. Ada saja cara Tuhan untuk ingatkan saudara. Ada amin? Karena Tuhan kasih kita mimpi lagi kematian. 3 hari ini istri saya tidur ngigo terus loh. Malam pagi dia teriak, jam begitu. Gue tanya lu tadi malam kenapa lu mimpi apa lu jam begitu? Gue kesel tuh gara-gara lu sih. Gara-gara apa? Kan gue nonton ngomong apa? Mau tidur buka YouTube ya Ari Lasso. Ari Lasso kan sembuh dari COVID tuh. Kan dia bilang 3 teman-temannya itu sembuh dari COVID, gejalanya beda-beda, reaksi bagaimana, cara sembuhnya beda-beda. Kebawa mimpi sama dia. Dari orang mimpi dia kena COVID. Jangan gitu, jangan gitu. Sebelum tidur jangan nonton yang kayak gitu-gitu. Tadi malam kita nonton tentang akhir zaman. Ya udah mau nonton apa akhir zaman itu gue pikir gitu udah sampai akhir zaman katanya. Ternyata dia teriak, dia bilang, gue kena COVID. Kejar nonton Ari Lasso sih. Aduh, kita nih hari ini segala sesuatu semua dalam hidup ini kita mulai belajar saudara dari bagian firman Tuhan ini. Diberikan kepekaan oleh Tuhan. Dan kalau kita, Kyong baca ya. Masalah saya udah ada petik banyak om. Kyong. Jadi saya bilang, ini kita bicara tentang hidup yang jujur loh. Yang saya bilang tadi hidup yang jujur itu sudah pasti tidak ada kepentingan. Ngomong apa adanya. Tidak ambil keuntungan tapi berkat mengalir. Ini kan cerita tentang Elisa loh. Aman-aman. Tentang Gehazi yang tukang tipu, Elisa sendiri jujur. Yang keempat tadi diberikan kepekaan dalam segala hal Elisa. Itu gak bisa bohong. Kita semua begitu. Jadi saudara saya mau sampaikan. Tinggal pilih, take it or leave it. Kita mau ambil Gehazi, konsekuensi logisnya. Kita mau ikut cara hidup Elisa, konsekuensinya logisnya ada. Artinya dalam hidup ini sebuah pilihan. Orang yang mau hidup jujur tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Memang saya kasih tahu ya, orang yang hidup jujur memang kita tidak langsung blok gitu, tidak ya. Mungkin juga kita dapatin berkat tapi secukupnya. Sekarang saya mau tanya, apakah dengan berkat banyak membuat hatimu happy? Ya belum tentu juga. Tapi kalau hatimu happy, berkat berapapun kamu bisa nikmati dengan baik. Bagi saya itu adalah kekayaan terbesar. Ada amin? Amin. Wow. Pemikiran saya berdasarkan firman Tuhan, orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa menikmati hidup. That's point itu doang. Dia punya uang banyak tapi kamu nggak bisa nikmati hidup, bodoh. Itu Pak orang kaya raya sekali Pak, tapi pakai mobil Pak tahun 80, bodoh. Kalau kamu duit banyak mau pakai mobil mewah silakan, nikmati.
nikmati hidup. Tapi itu orang nggak punya duit, mau beli mewah, lebih bodoh lagi. Nikmati hidup, ngapain kok? Nggak usah pusing-pusing, nikmati apa yang bisa kita nikmati aja. Alisa masih alam kalau ke mall, Pak mau ini Pak, nggak usah. Ini jangan. Pulang ngomong sama mamanya. Kok bingung ngomong sama Pak Fikar? Minta apa-apa dia bilang jangan dulu. Kayaknya butik lagi kurang enak. Jangan bilang terus, apa itu anak minum gula? Bukan masalah minuman ya, minum gula terus nggak usah. Saya selalu dikomplain, ngajarin anak supaya jangan minum gula terlalu banyak. Jangan, udah harus sekali-sekali aja minum kayak gitu-gitu. Bawa apalah, babu lah, buba lah, apa itu. Bulu-bulu, gala-gala. Gue bilang deh, Kak, gue bisa beli itu satu gerobak itu juga gue bisa beliin buat lu. Tapi bukan itu, gue nggak mau kamu minum gula terus. Sekali-sekali aja begitu. Jadi setiap ke mall, dia pasti begitu. Akhirnya saya bilang sama mereka berdua, ingat ya, bapak lu orang kaya. Lu mau apa aja lu ambil. Nggak ada yang ambil, malah lucu lu. Karena dia komplain sama mama itu, papa pelit banget ya. Sekarang saya bawa ke mall, saya ajak ngomong sama dia, bapak lu orang kaya. Saya ngomong begitu, nggak ada yang berani ambil satu barang pun. Kadang-kadang manusia begitu ya. Dilarang, nggak mau. Gila yang kita kasih, dia nggak mau juga. Aneh manusia ini. Makanya semua kita yang ada di tempat ini nikmati aja hari ini dengan apa yang ada. Sehingga ketika engkau mau dengan hal itu, kata firman Tuhan bilang apa? Kamu akan jatuh dengan hal. Maka nikmatilah pekerjaan Tuhan hari ini, karena Tuhan terlalu baik buat saudara. Yuk terakhir yuk kesimpulan. Poin klik. Wah hilang masuk. Oh begini. Ya. Ada catatan kemana nih? Oke. Om, tenang aja Om. Habis ini laptop langsung diganti Om. Habis ini turun kalau laptop kita beli baru. Tenang aja, nggak usah keluar uang dari Om. Dari saya, lewat Iwan. Saya udah bilang udah beli laptop, itu udah hacking terus. Ini soalnya USB saya kena virus nih, bukan kan? Satu, enaknya namanya punya pekerjaan begini Om ya. Ini meninggal sampingnya kayak itu sama Yohanes Om. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, kesimpulan adalah orang yang tidak jujur di awal kelihatannya ada kebenaran, tetapi akhirnya selalu menghancurkan. Orang yang tidak jujur. Yang kedua, orang yang tidak jujur identik dengan ketidaksetiaan. Kalau pasanganmu nggak jujur, pasti dia nggak setia. Tapi saya lihat di sini wajah-wajah setia semua. Saya lihat setia nih kelihatannya. Iya Pak, setia Pak kalau nggak punya pasangan. Orang yang jujur selalu tidak punya beban dalam hidupnya untuk bicara apapun. Orang yang jujur selalu dipercayakan dalam segala hal. Pasti itu. Yang terakhir, orang yang jujur identik dengan kesetiaan. Dan hari ini semua yang ada di tempat ini bukan orang tidak jujur, semuanya orang jujur. Pak, saya kadang-kadang nggak jujur, nggak apa-apa. Untung sadar kita berubah jadi orang jujur. Hari ini saya koreksi diri, saudara koreksi diri, kita berjalan dalam pertolongan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita. Kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Ya, jam 9 sampai jam 11 saya lupa tuh. Oke, kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yuk saya undang kita semua bangkit berdiri saudara sekalian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan bidangku memuji Engkau, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih
Tapi hari ini kita diajar Tuhan untuk jujur. Menyampaikan isi hatimu pada Tuhan itu yang paling indah. Enggak jujur, Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Ketika engkau jujur, Tuhan malah mengapresiasi apa yang sudah engkau lakukan. Maka pada siang ini saya mau berdoa. Apapun yang ingin saudara terbuka dengan Tuhan, hari ini engkau terbuka dengan Tuhan. Apapun itu. Suamimu tidak tahu, istrimu nggak tahu, orang tuamu nggak tahu, pasangan hidupmu nggak tahu, siapapun juga nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ketika engkau jujur, serius dengan Tuhan, doa saya, Tuhan pasti berkati saudara. Dan Tuhan pelihara saudara. Engkau berdoa masing-masing sambil taruh tanganmu kanan di dada, supaya saya ingin meneguhkan apa yang kau sampaikan. Saya berikan waktu 1 menit saudara berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Taruh engkau tangan di dada tangan kananmu sambil engkau berbicara dengan Tuhan. Dan hari ini adalah tempat di mana saudara harus jujur dengan Tuhan. Tuhan dengar doa mereka. Tuhan dengar isi hati mereka satu persatu. Engkau berdoa Tuhan. Setiap isi hati mereka disampaikan kepada Tuhan dengan apa adanya. Jangan tutup berkat buat mereka ya Tuhan. Perhatikan mereka Tuhan. Ketika mereka jujur hari ini, pengampunan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Sehingga kami yakin dan percaya, setiap pribadi dalam ruang ini diberkati Tuhan dan dijaga Tuhan. Tuhan terima kasih, setiap tangan yang di dada ini mereka jujur dengan Tuhan. Satu persatu dipulihkan. Semua yang di tempat ini angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan. Gereja Viva dipakai oleh Tuhan. Kamu berdoa untuk Pak Kondat dan Ibu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sampai hari ini dan sampai kapanpun tetap setia melayani Tuhan. Kami belajar di masa mereka usia-usia yang luar biasa ini, mereka tetap punya hati untuk melayani Tuhan. Hamba berdoa kesehatan Allah terjadi buat mereka. Pak Konrad Ibu tetap sehat, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, ditutup bungkus oleh darah Tuhan. Jauhkan dari penyakit apapun, dari virus penyakit apapun dijauhkan. Karena semua yang hadir di tempat ini juga dijauhkan dari virus penyakit, dari penyakit apapun juga. Diberkatilah mereka pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, siang hari ini kita sudah diberkati melalui firman. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Petra Fambida. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama kita akan menyiapkan setiap persembahan kita. Dan kembali mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kembali kami diberkati. Kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan saatnya kami memberikan setiap persembahan kami. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Saatnya kami mau memberi Tuhan, Engkau yang memberkati setiap persembahan kami. Siang hari ini kami memberi dengan sukacita, kami beri yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama sambil kita memberikan setiap persembahan kita saksikan informasi dari multimedia.
berjemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Kami memuji kesehatan rumah tangganya, pelayanannya, bahkan dia sampai anak cucu-cucu diberkati dengan cara luar biasa. Kami juga bersyukur dan terima kasih untuk rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat dikasih Tuhan yang kau izinkan kami bersekutu beribadah di tempat ini. Engkau menyertai hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, masa depan kami adalah penyertaan kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Hamba mohon dan minta dalam nama Yesus biar setiap kehidupan anak-anak Tuhan kami hidup dengan jujur Bapa, di mana firman Tuhan berkata pada Matius 5 ayat 37, kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Matius 5 ayat 37b, di luar itu datangnya dari si jahat. Dan ini anak Tuhan yang berintegritas luar biasa. Jadikan kami menjadi saksi Kristus, sehingga melalui hidup kami banyak jiwa memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau. Bahkan melalui hidup kami Bapa, hamba rindu Tuhan, kehidupan kami, keluarga kami, komunitas umat Tuhan titipkan, di mana kami berkarya, berusaha, bekerja, melayani. Banyak jiwa pada akhirnya datang menjadikan Yesus Kristus Tuhan yang bersama kehidupan orang-orang beriman. Terima kasih untuk itu semua Bapak. Engkau baik, sungguh baik, amat baik adanya. Dan sebelum kami berpisah